ketika Pastor Marius sakit, kita masih berharap akan berjumpa kembali dengan beliau, walaupun dia datang ke sini masih dalam keadaan proses penyembuhan dari operasi kakinya. Memang pada waktu itu kami sudah berpikir apabila pastor ini sudah bisa dibawa pulang ke Singkawang, beliaunya ini akan kita bawa ke Singkawang beristirahat dan proses penyembuhan di sini. Tetapi maksud dan rencana Tuhan berbeda dengan kita. Namun kalau kita renungkan secara lebih mendalam, dan ketika kita lihat video yang dikirim, sebenarnya pastor ini belum pergi untuk selama-lamanya. Selesai dioperasi, dia nampak sehat, makan juga baik, dan nampaknya segala juga baik. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Maka pada tanggal 26 Desember, sekitar jam 10 pagi, dia menghembuskan napas untuk terakhir kalinya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Salam. Salam. Tidak terasa hari ini kita telah ditinggalkan oleh Pastor Marius 40 hari yang lalu. Tentu banyak kenangan, banyak peristiwa yang dapat kita ingat kembali ketika kita bersama dengan pastor ini. Kita ingat bahwa beliau ini suka bermain musik biola. Dan dia sangat senang kalau ada anak-anak yang mau ikut belajar bersamanya. Setiap hari beliau ini memasang lilin di depan patung Bunda Maria. Setiap hari dia pergi ke kuburan untuk bersih-bersih. Dan setiap pagi pula beliau berada di depan gereja ini untuk membersihkan halaman rumah Allah ini. Dan ketika misa, beliau juga tidak lupa dan selalu mendoakan banyak orang lain yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saat ini, giliran kita untuk mendoakan beliau ini. Dan semoga Pastor Marius Antonius Chin hidup bersama dengan Bapa di surga. Seraya kita juga mendoakan orang lain, barangkali anggota keluarga kita yang juga telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga mereka hidup bersama Bapa di surga. Dan bertepatan pada hari ini juga kita mengadakan perayaan Ekaristi pada minggu Jumat pertama bulan Februari, yaitu Hari Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan
yang lembut hati, yang senantiasa mengasihi kita. Kita juga mengasihi sesama kita. Kita juga mengasihi orang lain yang kita cintai dan yang mencintai kita. Saudara dan saudari, sebelum menyampaikan doa-doa kita, maka terlebih dahulu kita mengakui segala kurangan, kelupaan, dan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita berpikir ketika Pastor Marius sakit, kita masih berharap akan berjumpa kembali dengan beliau, walaupun dia datang ke sini masih dalam keadaan proses penyembuhan dari operasi kakinya. Memang pada waktu itu kami sudah berpikir apabila pastor ini sudah bisa dibawa pulang ke Singkawang, beliaunya ini akan kita bawa ke Singkawang untuk beristirahat dan proses penyembuhan di sini. Tetapi maksud dan rencana Tuhan berbeda dengan kita. Namun kalau kita renungkan secara lebih mendalam, dan ketika kita lihat video yang dikirim, sebenarnya pastor ini belum pergi untuk selama-lamanya. Selesai dioperasi, dia nampak sehat, makan juga baik, dan nampaknya segalanya juga baik. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Maka pada tanggal 26 Desember sekitar jam 10 pagi dia menghembuskan napas untuk terakhir kalinya hidup bersama dengan kita di dunia ini. Kalau kita renungkan lebih dalam, kalau kita lihat dari kesehatannya, pastor ini masih kuat, berjalan kuat, bekerja juga masih kuat, dan secara umum beliau ini sehat. Tetapi barangkali kecelakaan itu adalah cara Tuhan yang paling tepat untuk memanggilnya kembali pulang ke rumah Bapa. Saudara dan saudari, dalam bacaan Injil kita dengarkan, semua manusia akan kembali kepada Bapa. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan dibuang. Ini janji Bapa kepada kita. Setiap orang yang percaya dan datang kepadanya tidak akan dibuang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Pastor Marius telah selama 92 tahun memberikan kesaksian hidup bahwa dia adalah orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dalam iman kita yakin bahwa pastor ini telah hidup bersama dengan Bapa di surga. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dia telah pergi mendahului kita. Pada saat ini kita berdoa untuknya, agar dia memang hidup bersama dengan Bapa di surga karena doa-doa kita umatnya. Dan apabila dia telah berada di surga bersama Santo Marius dan para kudus di surga, kita mohon doa dari mereka agar kita pun secara pribadi semakin percaya dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita ingat akan janji Tuhan ini, barang siapa datang kepadaku tidak akan dibuang.
Inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Ini sabda Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada anak, percaya juga kepada Bapa, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sabda Yesus ini tentunya meneguhkan kita. Tentunya menguatkan iman Kristiani kita. Bahwa kita semakin percaya akan Tuhan. Memang dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak peristiwa yang barangkali mengganggu, menggoncang, bahkan membuat kita untuk menjauhkan diri dari Allah. Kita ingat Israel selama 40 hari di padang, 40 tahun mengembara di padang gurun. Begitu banyak tantangan yang mereka alami selama 40 tahun. Namun, mereka tetap memperjakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Yesus juga berpuasa selama 40 hari. Dan dalam puasanya itu dia banyak digoda oleh setan. Namun Yesus tetap bertahan. Dan dia telah lebih dahulu hidup bersama dengan Bapa di surga. Dan dia Allah adalah Bapa sendiri. Ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal, ada peristiwa barangkali yang menggoncangkan iman kita. Tetapi kita tetap coba, tetap meyakinkan diri kita bahwa kita selalu mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita ingat akan janji Tuhan sendiri, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada kita semua yang telah hadir dalam misa arwah hari ke-40 untuk Pastor Marius Antonius Chin ini. Semoga doa-doa kita dikabulkan, didengarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, selesai perayaan Ekaristi ini, nah, tidak usah langsung pulang. Kami mengundang kita semua tanpa terkecuali untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh ibu-ibu WK. Nah, dipersilahkan kita untuk menikmatinya bersama. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan makanan. Apa bentuk makanannya belum kita lihat, tetapi adalah ya. Entah bakso, entah apakah, itulah kita nikmati bersama.
Terima kasih. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara dan saudari, misa arwah telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.